What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi kisah nyata buat kalian. Dan kisah hari ini harus kalian waspadai banget guys. Buat kalian yang suka sendirian di rumah, terus kalian juga sering berpergian, kalian harus waspada banget. Karena kisah pertama yang bakal gue bawakan kepada kalian adalah kisah mengenai kenapa kalian itu nggak boleh asal membuka pintu buat orang yang kalian nggak kenal. Nah kemudian kisah yang kedua adalah gimana kejadian penculikan. Ini kisah nyata benar-benar terjadi kepada orang yang nggak dia kenal. Jadi orang nggak kenal tiba-tiba menculik dia guys. Oh ya, buat kalian yang penasaran kenapa sih latar gue ini berbeda, ini gue lagi pergi ke luar negeri dan di sini nih gue lagi sewa satu tempat. Jadi kalau kalian nanti dengar kayak suara berisik, suara anak kecil, suara banting pintu atau seseorang yang lagi berbicara, itu bukan suara horor kok guys. Ini memang tempat tinggalnya tuh ditinggalin bareng-bareng. Jadi ya seadanya aja ya guys. Tapi gue masih pengen nemenin kalian buat ceritain hal-hal menarik ini guys. So langsung aja tanpa panjang lebar lagi. Oh iya, tapi gue lupa lagi. Kalau kalian mau support channel ini, jangan lupa guys, selalu support pokoknya dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu jangan lupa juga setelah kalian nonton video ini, kalian share ke teman-teman kalian karena kita sedikit lagi bakal nyentuh angka 2 juta subscriber guys. 500.000 subscriber lagi kita nyentuh angka 2 juta subscriber. Mimpi apa gue ya guys, tapi thank you banget loh guys. So langsung aja kita akan mulai kisah nyata yang akan menemani kalian. Check it out, let's go. Nah, kisah yang pertama datang dari seorang anak laki-laki, di mana anak laki-laki tersebut yaitu baru pindah ke apartemen barunya. Nah, langsung aja kita sambil nonton kisah dia nih, ada videonya guys. Jadi sambil gue ceritain dan kita puterin videonya itu bagaimana guys. Nah, jadi yang pertama adalah dia itu namanya ini tidak disebutkan, tapi pada cerita ini dia menceritakan kalau dia pindah ke tempat apartemen barunya itu bersama dua orang tuanya. Nggak disebutin sih alasannya kenapa dia pindah ke tempat ini. Mungkin karena pekerjaan ayahnya itu lebih dekat dari apartemen yang ini nih. Nah, sesampainya di tempat yang baru itu, dia memperhatikan kalau memang lokasi apartemennya itu sangat bagus sekali guys. Jadi ada lahan parkirnya, habis itu apartemennya juga kelihatan sangat bagus sekali. Dia pindah ke tempat ini tuh, dia seneng banget nih. Nah, kemudian di apartemennya ini juga ada tulisan angka 103. Nah, untuk masuk ke dalam apartemennya ini, kalian harus masuk lewat lift dan tempat dia tinggal apartemen barunya itu ada di lantai 6. Dan lantai 6 ini adalah lantai paling tinggi di apartemennya itu. Nah, kemudian kalau kalian keluar dari misalnya nggak pakai liftnya ini, dia juga menjelaskan rupanya tuh ada tangga indoor. Jadi biasa kan ada apartemen yang tangganya itu outdoor, nggak ada di dalam ruangan, kemudian ada yang di indoor. Nah, di apartemennya ini karena kelihatan sangat eksklusif, dia itu tangganya tuh indoor guys. Nah, untuk melihat kejadian ini sebenarnya kalau dari lift dan tangga indoor itu udah kelihatan kalau apartemen ini cukup aman ya guys untuk ditinggali. Tapi jangan berpikir seperti itu dulu. Nah, kemudian pria ini juga menjelaskan kebiasaannya itu kalau dia tuh waktu itu masih sekolah. Jadi kalau misalnya dia sekolah, biasanya dia tuh pulang jam 2 siang guys. Nah, dia kalau misalnya pulang itu, orang tuanya untuk nyampe di rumah tuh biasanya beda 3 jam. Karena orang tuanya ini kerja, dua-duanya kerja. Orang tuanya ini akan pulang sekitar jam 5 gitulah. Nah, untuk menghabiskan waktu ketika dia ada di dalam rumah ini ya seperti anak-anak biasanya, mungkin dia makan, kemudian dia juga nonton TV. Nah, habis itu juga udah pasti ya kalian itu harus ngerjain PR kayak dia juga nih. Dia juga ngerjain PR. Kemudian di sisa-sisa waktunya itu mungkin dia juga bermain video game lah. Nah, setelah dia bermain video game ini, tiba-tiba pas udah mulai sore-sore gitu, tapi ketika orang tuanya belum pulang, dia mendengarkan loh kok ada suara bel yang bunyi kayak ting tong, ting tong. Ini siapa guys? Karena biasanya orang tuanya itu nggak pernah ngebel karena orang tuanya ini megang kunci. Jadi kalau orang tuanya megang kunci ya biasanya nggak usah ngebel, langsung dibuka gitu aja dong. Biasanya juga kalau jam segitu kata dia nggak ada orang yang bertamu atau orang yang dia kenal gitu. Dia juga nggak bikin janji sama sekali, dia juga nggak mesen makanan. Karena dia penasaran banget dengan dengar hal ini. Langsung lah dia itu pergi keluar pintu ini, dan di apartemen itu biasanya nggak seperti pintu rumahan ya. Dia itu ada kayak lubang buat ngintipnya gitu loh guys, kayak di hotel-hotel. Dan akhirnya dia memutuskan, loh kayaknya mendingan gue ngintip aja nih. Karena pada saat itu dia kayak bilang, siapa yang getok pintu itu? Gak ada yang ngejawab sama sekali. Aneh kan? Kalau mau bertamu, kalau ditanya harusnya ngejawab dong. Nah, karena hal tersebut, dia langsung penasaran. Dia melihat di lubang kuncinya ini, dan kalian gak akan percaya apa yang dilihat sama dia guys. Tapi ketika dia mau ngeliat gitu juga, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bilang kepada dia kayak, halo, aku mau masuk, aku mau ngelakuin inspeksi tiba-tiba gitu.
di ruangan apartemennya ini dan cuma bakal ngabisin waktu beberapa menit. Nah, karena dia mendengarkan hal itu, dia masih lanjut nih, dia mau ngintip dulu siapa sih yang ada di depan kamar pintunya itu. Kan dia udah ngedengar suaranya kan. Dan pas dia ngelihat di lubang intipannya ini guys, dia melihat kayak ada memang seorang lelaki yang pakai bajuannya rapi banget, mukanya juga sangat polos, pokoknya kayak oke, tugas apartemen lah, bener-bener legit gitu. Dia melihat kayak gitu, kayaknya oke deh. Dia juga bawa kertas pria tersebut, jadi kayaknya nggak masalah untuk membiarkan pria tersebut masuk. Nah, dia memutuskan untuk ngebuka pintunya. Tapi ketika dia mau membuka pintunya guys, dia melihat ke arah bawah dan wow, dia ngeliat kiri kanan. Di sini dia ngeliat ada senjata yang tepat di samping orang tersebut. Jadi orang tersebut tuh nggak megang senjata ini, tapi ada tangan lain yang sedang memegang senjata ini. Inilah kenapa kalian sebelum membuka pintu, kalian harus mastiin dulu orang itu kalian kenal, atau kalau kalian ada lubang ngintip kayak gini nih, kalian wajib melihat seperti pria ini. Karena kalau misalnya dia nggak melihat seperti itu, dia buka, hal yang nggak dia inginkan bisa saja terjadi kan guys. Nah, melihat hal tersebut dia langsung kayak panik, dia nggak berani menjawab lagi, dia menjauh dari pintu dan dia nggak mau membuka pintu tersebut. Setelah dia melihat kejadian seperti ini, dia langsung kayak dia nggak bisa berpikir apa-apa lah guys. Kalau kalian ngalamin kejadian seperti ini udah wajar banget kan. Dia langsung kayak sembunyi di dalam kamarnya dan dia nggak mau megang pintunya sama sekali guys, sampai orang tuanya itu kembali. Nah, sebenarnya bel rumahnya ini atau bel apartemennya sempat bunyi beberapa kali sampai beberapa menit, tapi dia nggak mau buka lagi lah. Nah, sampai akhirnya dia ngeliat, orang itu udah pergi, udah nggak ada di depan pintu. Tapi pas dia ngintip ke depan lubang intipannya ini, rupanya pelakunya itu pergi ke apartemen atau apartemen kamar yang sebelahnya gitu loh guys. Dan ini dibuka dan kalian bisa lihat sendiri orang yang membawa senjata itu masuk. Oh my god, untung bukan dia yang membuka pintu tersebut. Jadi kalian harus bener-bener waspada banget guys. Kalau kalian nggak kenal sama orang yang ada di depan pintu atau yang mau main ke rumah kalian, jangan pernah kasih masuk, jangan pernah kasih data-data yang penting guys. Ini sangat berbahaya banget. Kemudian lanjut ke kisah yang kedua, dimana kisah seorang wanita yang dia itu akhirnya diculik. Nah, dia ini menceritakan kalau kejadian ini terjadi ketika dia itu berusia 23 tahun. Nah, ketika dia berusia 23 tahun, dia itu putus sama cowoknya dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari tempat tinggalnya karena memang ya namanya anak jaksel kali ya. Mereka tuh mutusin buat move in atau tinggal bareng sama pacarnya, tapi akhirnya kalau udah putus ya udah dia harus pindahin barang-barangnya lagi karena udah nggak sama cowoknya lagi. Nah, di sini dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Rumahnya itu tepatnya di kampungnya namanya Houston, ya kan, namanya kampung bule ya guys. Jadi kampung bule ini namanya Houston. Dia itu langsung naik mobil dan dia kesini kayak udah subuh gitu loh, sekitar jam 3 subuh. Dia itu ngerasa kalau ini ngelewatin satu tempat yang terpencil, salah satu desa di Amerika juga ya, namanya Texas guys. Desa kecil di situ. Dia ngeliat lampunya tuh udah mati, kemudian dia ngeliat juga nggak ada orang pas 3 subuh ini. Dan sialnya ketika dia ngelewatin desa Texas ini, dia itu bensinnya dia nggak ngecek guys, bensinnya tuh udah mau habis. Jadi dia bingung lah nih di desa Texas, kemudian udah tengah malam juga atau subuh ya, terus dia harus isi bensin. Dia nyari lah bensin terdekat. Nah, di situ dia ngeliat ada satu tempat pom bensin yang tuh sepi banget guys, nggak ada tuh yang kayak dimulai dari nol ya, halo gitu, ada yang pakai baju merah-merah, topi merah gitu, kayak kasih senyum dulu, dimulai dari nol ya, nggak ada kayak gitu guys di desa Texas ini. Nah, di sini dia harus ngisi sendiri. Dia langsung ambil aja bensinnya dan dia colok ke mobilnya. Pas dia colok mobilnya ini, dia melihat ada satu mobil lain gitu di sampingnya, kayak mobil van gitu atau mobil yang buat ngangkut orang. Nah, di sini dia ngeliat kayak ada satu pria yang lagi ngeliat ke dia. Nah, karena dia kayak mungkin dari desa yang di Indonesia gitu, dia kayak ramah banget, dia senyum dan bilang halo. Tapi di sini nggak ada yang membalas senyumnya. Tapi pas dia ngeliat ke depan, malah ada 4 orang lain yang sudah ada di dekat mobilnya tersebut guys. Wow, ini udah kayak aneh banget. Orang yang dia nggak kenal tiba-tiba ngelilingin mobilnya. Karena dia ngerasa terancam, dia langsung tutup mobilnya itu, gasnya itu, dan dia mau pergi. Nah, sampai dia mau pergi tersebut, tiba-tiba keempat orang tersebut langsung memegang tangan dan kakinya. Dan dia ngerasa kayak, loh ada apa nih? Dia cewek sendirian tapi 4 lelaki ini langsung memegang dia dan memasukkan dia ke dalam mobil van tersebut. Dia panik banget, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa karena seorang wanita melawan 4 orang yang dia nggak kenal, menggunakan masker, menggunakan tutupan mata kayak maling gitu. Ya
udah dia nggak bisa melawan apa-apa, dan dia ya udah pasrah lah. Dia sambil menangis, dia juga mencakar pelaku-pelaku tersebut, tapi ya pelaku-pelaku ini namanya cowok yang lebih kuat, pasti nggak ngerasa lah. Sebenarnya tujuan dia nyakar-nyakar nih biar dia bisa kayak ninggalin DNA di kukunya itu loh guys. Jadi kalau misalnya nanti ada polisi atau investigasi atau detektif yang ngelakuin, kalau nanti akhirnya hal yang terjadi yang bener-bener ngilangin nyawa dia, ada DNA pelaku di kukunya ini. Sebenarnya cukup cermat sih caranya, karena dia udah tahu nih kejadian pasti ya mengerikan lah. Nah, rupanya wanita ini nih dibawa ke hotel esek-esek oleh keempat pelaku ini. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam hotel ini? Wah, dia digebukin guys, digebukin di bagian lehernya sampai dia kayak, kan dia kan teriak-teriak ini guys. Jadi 4 orang ini gebukin dia biar dia tuh diem. Oh my god guys, gue nggak bisa nyangka lagi dia itu diikat di sebuah kasur, dimana tangannya diikat di atas dan kakinya ini juga diikat di bagian bawah oleh keempat pria ini guys. Dan apa yang terjadi di sini bener-bener oh my god. Nah, merinding sih gue guys, asli. Dia berusaha untuk mengingat setiap detail kamarnya ini biar mungkin nanti dia bisa ceritain gitu. Nah, pada saat itu dia mulai mengingat hal ini, tubuhnya itu udah mulai kayak dipegang-pegang gitu loh guys. Dan dia langsung memutuskan untuk satu orang pria dulu yang mulai permainan yang dia ngeliat kalau pria ini tuh kayak masih polos banget, dan mungkin pria ini adalah seumuran sama dia. Nah, di situ dia bilang dia mau ke WC, dan pas dia lari ke WC gitu, si pria ini langsung memegang tangannya dia guys. Nah, karena dia ngeliat kayak pria ini memegang tangannya, dia langsung marahin gitu loh guys. Nah, untungnya pada saat itu dia langsung lari ke depan, dan dia itu pas dia lari itu ada seorang pria yang udah tua gitu sedang naik mobil. Nah, orang pria ini langsung kayak, "Nek, ngapain lu kok lu tanpa busana ke tengah jalan kayak gitu?" Nah, untungnya pria tua ini tuh membantu dia dan membawa dia ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi ini dia langsung melaporkan kejadian ini di polisi tersebut, dan seperti yang kalian lihat atau tujuan pertamanya, dia berhasil ngambil DNA dari pria tersebut di kukunya itu. Dia kasih ke polisi, dan DNA ini tuh langsung kayak dicari lah pelakunya siapa. Nah, rupanya akhirnya ketangkap 5 orang ini dan diinterogasi loh. Rupanya mereka itu adalah gerombolan yang memang sudah merencanakan hal ini untuk menangkap wanita yang sedang di tengah malam sendirian seperti itu. Ada juga pria yang mengatakan kalau dia itu nggak ngaku dengan kejadian ini guys. Tapi ya namanya kejadian seperti ini ya pasti nggak mau ngaku lah pelakunya. Di situ setelah kejadian itu bener-bener wanita ini tuh ngerasa kayak trauma. Setiap dia tidur itu dia memikirkan hal ini dan menjadi was-was banget guys. Nggak mau lagi kejadian seperti ini terulang kembali. Inilah pelajaran 2 kisah yang gue sampaikan kepada kalian. Kalian tuh harus waspada banget, apalagi kalau kalian ke tempat baru, apalagi kalau kalian sedang jalan di tengah malam, apalagi sorry to say kalau kalian itu adalah seorang wanita. Setidaknya kalian itu harus bawa temen lelaki kalian yang bisa kalian percaya, atau mungkin orang tua kalian yang bisa menjaga kalian guys. Jangan sampai terjadi hal ini kepada kalian, karena mengerikan banget. Nggak ada yang bisa nolong kalian di tengah malam. Beruntungnya wanita ini masih bisa diselamatkan ya guys. Itu dia 2 kisah yang gue sampaikan kepada kalian, sangat menarik banget buat pelajaran biar kita sih nggak ngalamin hal ini ya guys. Kalian harus waspada banget, karena kan kejadian-kejadian itu bakal terjadi kalau misalnya kita nggak waspada gitu guys. Yang seperti Bang Napi katakan guys, jadi kejahatan itu bukan terjadi karena apa ya guys ya? Gue sampai lupa, pokoknya karena kesempatan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi kalau kan membiarkan kesempatan itu datang, kalian harus lebih berwaspada pokoknya guys. Aduh, sampai belepotan kan guys. Nah, itu dia kisah hari ini guys. Semoga jadi pelajaran buat kalian, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Habis itu kalian juga harus share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan ke semua orang yang kalian kenal. Thank you banget guys untuk selalu support channel ini. Thank you guys for watching this video, dan gua walaupun lagi di luar negeri, gua akan selalu nemenin kalian setiap hari membawakan kisah yang sangat menarik. Oh ya, nanti gue juga bakal share pengalaman gua jalan-jalan di negeri ini. Gua kemana? Tungguin aja guys. Kalian harus selalu cek biar kalian tahu nih update-nya kemana. Thank you guys for watching this video, and see you guys in the next video. Ciao.